Untuk hari ini kita akan praktek membuat soal hot. Dulu secara teori udah disampaikan kan tentang hot, udah tahu kan di YouTube Ibu udah tentang hot sudah ya? Higher order thinking skill udah belum? Udah kan? Ya, di YouTube udah. Nah, diingatkan sedikit, intinya berpikir tingkat tinggi itu. Nah, di sini kita lihat ada 6 level proses berpikir. Jadi berpikir itu ada levelnya, dari level terbawah sampai level tertinggi. Jadi level terbawahnya apa? Nah, di sana udah ada ya. Ini menurut taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Jadi teorinya itu tentang berpikir itu kalian kalau nanti membuat penelitian, kalau tidak dari Bloom, kalau sekarang ini yang diadopsi dari kurikulum terbaru ya, bukan kurikulum terbaru, kurikulum 2013 itu konsep berpikir itu dibagi 6. Jadi ini menurut taksonomi Bloom dan Anderson itu bahwa level yang paling rendah itu mengingat atau remembering. Jadi nanti kalian buat soal tentang mengingat itu seperti apa. Kemudian naik yang kedua, siswa kita itu harus sampai bukan hanya mengingat saja, tapi dia harus sampai paham, understanding. Kemudian nggak cukup hanya tahu, ingat, paham, tapi anak kita itu, siswa kita harus sampai mampu menerapkan atau applying. Kemudian bukan hanya sekedar ingat, paham, menerapkan, selanjutnya adalah analyzing, mampu menganalisis. Kemudian yang level selanjutnya yang lebih tinggi adalah evaluating atau mengevaluasi. Nah, kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir yang paling tinggi itu adalah creating atau mengkreasi. Nah, di sini baik kita tidak akan berlama-lama ya dengan teori, kita akan banyak praktek. Nah, bahwa yang dimaksud higher order thinking skill itu berpikir tingkat tinggi itu dari mana mulainya? Nah, mulainya itu dari C yang keempat, analyzing atau menganalisis. Jadi menganalisis menentukan ide pokok, argumen dari sebuah teks ya. Nah, itu nanti seperti apa. Kemudian ada mengevaluasi sesuai dengan tujuan adalah membuat pertimbangan atau judgement berdasarkan standar atau kriteria. Nah, jadi nanti menentukan metode yang memberikan solusi yang paling tepat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengkreasi. Contohnya misalkan silakan buat karya tulis berdasarkan topik yang diberikan. Atau misalnya silakan susun desain eksperimennya atau susun hipotesisnya untuk menerangkan fenomena yang ada. Kemudian menyusun akhir ceritanya seperti apa. Nah, untuk tingkat SD, bagaimana sih membuat soal yang hot, higher order thinking skill itu seperti apa? Di sini akan ada teorinya dulu ya. Prinsip menyusun instrumen penilaian secara umum dulu. Nah, ini. Yang pertama adalah menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Jadi misalkan di sini ya. Dalam menyusun instrumen tidak cukup hanya menentukan materi saja, tapi juga lebih spesifik proses berpikir apa yang akan dinilai. Misalkan di sini contohnya IPA, misalkan kemampuan untuk mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri. Nah, ini maka nanti seperti apa. Nah, misalkan kemudian menentukan kriteria penguasaan hal yang dinilai dari hasil pelaksanaan tugas atau tes. Nah, selanjutnya karena ini udah ya di YouTube Ibu udah ada, jadi sekilas-sekilas saja. Prinsip penyusunan instrumen penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama menggunakan stimulus. Jadi kalian itu jangan langsung soal gitu ya, tapi harus ada teks dulu, gambar dulu, ada skenario, ada tabel, ada grafik, ada wacana, ada dialog, ada video, atau ada masalah. Jadi harus ada stimulusnya dulu. Nanti kalian pilih, Bu, saya bikin soal nomor 1 stimulusnya mau berupa teks. Kalau teks berarti narasi ya. Misalkan ada wacana bla 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 misalnya. Kalau saya mau gambar gitu. Saya mau memunculkan gambar. Jadi bikin gambar,
atau ngedownload gambar tentang soal yang akan kita berikan. Atau skenario, atau tabel, atau grafik, atau wacana, atau dialog, atau video, atau masalah. Jadi apa sih kenapa nggak to the point? Misal padahal kita itu ingin menanyakan bagaimana proses terjadinya hujan, tetapi nggak langsung seperti itu, tapi ada stimulus dulu. Nah kenapa di sini kenapa harus stimulus? Karena stimulus itu berfungsi sebagai media bagi murid untuk berpikir. Jadi tanpa adanya stimulus, soal cenderung menanyakan atau menilai ingatan. Jadi kalau untuk yang HOTS itu kayak higher order thinking skill itu diusahakan memang harus pakai stimulus dulu. Jadi itu untuk menghantarkan anak berpikir misalkan. Kayak misalkan kita mau nanya di sana ada gambar misalkan proses terjadinya hujan misalnya ada gambar yang mengilustrasikan prosesnya seperti itu anak itu sampai berpikir. Nah, sehingga muncullah pertanyaan baru di bawahnya gitu. Nah, kemudian menggunakan konteks yang baru. Jadi konteks yang baru yang dimaksud adalah konteks soal secara keseluruhan, bisa berupa materi atau rumusan soal. Nah, ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur berpikir tingkat tinggi. Jadi soal itu tidak dijawab hanya dengan mengandalkan ingatan. Jadi berupa konteks gitu ya. Nah, kemudian di sini nih membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Kadang orang itu berpikir soal HOTS itu yang seperti apa? Soal HOTS itu soal yang sulit, padahal tidak seperti itu. Coba bisa dibedakan di sini. Jadi HOTS itu higher order thinking skill itu bukan berarti soal itu sulit. Coba bisa dibedakan di sini. Pertama, mengingat, menerapkan, berpikir tingkat tinggi. Apa bedanya? Bahwa soal tersebut itu hanya sekedar mengingat, bahwa soal tersebut memang soal menerapkan, bahwa soal tersebut memang berpikir tingkat tinggi. Nah, misalnya, ini soal mengingat, siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia? Ini siapa? Mudah kan? Proses berpikirnya masuk ke mana? Mengingat. Berarti kalau mengingat C berapa? C1 kan ya, C1 kan, C1 itu mengingat, C2 tadi memahami, C3 analisis, C3 menerapkan, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 create itu menciptakan. Jadi kalian harus diingat-ingat ya, itu kunci membuat soal itu harus tahu dulu. C1 apa? C2 memahami, C3 C4 C5 C6 ya menciptakan. Nah ini kemudian ini soalnya mudah. Nah sebelah kanannya di kotak sebelah kanan ini soal sulit. Walaupun sulit bukan higher order thinking skill. Kenapa? Karena baru C1 kan. C1 itu low, masih low kan. Low order thinking skill. Ini siapa Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Ada yang tahu? Ini soal sulit kan? Tapi apakah ini masuk HOTS enggak? Enggak. Kenapa enggak masuk HOTS? Karena levelnya level terbawah kan? Apa tadi level terbawah? Hanya sekedar mengingat saja. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. Coba dibaca oleh salah seorang. Ini ibu udah serak ya. Enggak terlihat. Ini terlihat. Coba nomor 2. Yang keras coba. Yang keras. Ya. Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter kali 15 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 10 kali? Nah ini soalnya ini mudah nggak? Tidak. Ini masih yang udah level berapa dulu? Level berapa menerapkan? Udah level 3 ya? Udah level C3. Kalau C4 itu analisis. C3 udah hot belum? Belum. Sebetulnya ini mudah ya, tapi kalian mungkin nggak bisa jadi bilangnya susah. Ini soal mudah nih kalau kita bikin soal. Ibu juga sama ya, tim pembuat soal di kabupaten. Ini soal mudah. Kemudian
Yang sulit itu coba baca yang sulit sebelah kanannya. Pak Bagas ingin memagari kebun miliknya yang berbentuk persegi panjang berukuran 12,93 meter kali 9,8 meter. Biaya pemagaran adalah 15.750 per meter. Apabila Pak Bagas mendapatkan diskon sebesar 39% atas biaya pemagaran tersebut, berapakah nominal uang yang harus dikeluarkan? ya. Nah ini sulit tetapi belum hot juga. Soalnya muter-muter gitu ya, nggak to the point kan. Jadi sampai ada ilustrasi diskon segala rupa. Coba kita bedakan dengan soal yang hot yang akan kita susun hari ini. Berpikir tingkat tinggi. Berarti ini udah berpikir tingkat tinggi 4, 5, 6 levelnya. Coba bacakan yang sebelah kirinya. Ya. Bapak Sari meminjamkan buku kepada diri meskipun dia mengetahui bahwa itulah yang menyebabkan dia celaka. Nah, mengapa? Mengapa kan? Bapak ini diambil oleh Sita. Nah, jadi ini udah hot, udah masuk ke hot, tapi ini masih levelnya mudah kan? Mudah mengapa Sari meminjamkan buku pada Dini meskipun dia tahu bahwa Dini yang menyebabkan dia celaka. Ini udah hot, walaupun mudah tapi udah hot. Coba ini masuknya ke apa? Ke analisis, ke evaluasi, atau ke mencipta? Ini baru C4 ya. Udah hot, walaupun mudah tapi hot. Jadi hot itu nothing difficult. Jadi hot itu tidak sulit. Tapi memang yang ada analisisnya, ada kreasi menciptanya, ada proses evaluate-nya gitu. Kemudian yang sebelah kanannya coba. Bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sita? Apa yang mendasari keputusannya menunjukkan bagian yang mendukung hal tersebut. Nah ini soal hot yang sulit. Jadi bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta? Apa yang mendasari keputusannya? Tunjukkan bagian teks yang mendukung hal tersebut. Kalian nanti bikin soalnya kayak gini ya. Penulisan soal hot. Nah sekarang maju ya ke sini. Nah ini langkahnya. Untuk langkah-langkahnya kalian sekarang pasti berkelompok 3 orang. Yang pertama tentukan dulu KD dan materi yang akan dinilai. Jadi kalian ngedownload buku paket, misalnya buku tematik SD kelas 1, kelas 6 atau kelas berapa. Nanti tentukan KD dan materi yang akan dinilai. Jadi nanti harus menganalisis proses kognitif, mana yang masuk dimensi pengetahuan, materi pada KD dalam kurikulum yang memungkinkan dapat dibuat soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena tidak semua materi bisa dibuat soal HOTS, tapi harus dianalisis dulu. Apakah ini masuknya ke proses kognitif, mana yang masuk dimensi pengetahuan mana saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan nanti kalau dimensinya keterampilan nggak mungkin kan dengan HOTS. Kalau ini dimensinya sikap nggak mungkin dengan HOTS, tapi ini dimensinya pengetahuan. Jadi bikin soalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Jadi menyusun kisi-kisi, pendidik harus memastikan seluruh komponen yang terdapat dalam kisi-kisi konsisten, selaras, dan dapat dibuatkan soal HOTS. Kemudian merumuskan indikator soal. Jadi harus dibuat indikatornya juga ya soalnya. Jadi nah ini sudah menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Nanti ada level 1, level 2, level 3. Nah ini contohnya ini yang SD bahasa Indonesia. Nah nanti kalian bikin kartu seperti ini. Jenjang MI. Mapelnya apa? Bahasa Indonesia. Nah kalian nanti formatnya seperti ini ya. Pelajaran apa dulu, mapelnya ya, jenjangnya, jenjang SDMI, kelas berapa, materinya tentang apa, KD-nya dulu. 3.9 maksudnya apa? 3.9 berarti KI 3 pengetahuan, KD nomor 9. Kalian udah belajar kan perencanaan? Udah belajar mata kuliah perencanaan?
Perencanaan pembelajaran semester 3 kan udah. Oh. Perencanaan yang kalian buat RPP. Ya, perencanaan pembelajaran ada kan? Ya, udah. Nah, itu kan harus udah bisa membedakan. Kalau 1 digit artinya itu KI, kalau 2 digit artinya itu KD, kalau 3 digit artinya itu indikator. Misalnya ini 2 digit, 3.9 maksudnya apa? KI 3 pengetahuan, KD nomor 9. Materi teks fiksi, indikator soal. Nah, ini dibuat indikatornya. Disajikan cerita tanpa judul, peserta didik dapat. Nah, ini indikatornya kalian harus buat dulu. Menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan pengarang pada cerita. 1, indikatornya. 2, menentukan makna tersirat. 3, memberi judul cerita sesuai isi teks. Nah, ini. Levelnya apa? Levelnya penalaran L3. Bentuk soalnya mau apa? Mau PG atau uraian? Rumusan butir soal. Ini belajar bikin soal. Nah, ini kan tadi indikatornya disajikan cerita tanpa judul. Nah, ini cerita tanpa judulnya ini. Coba baca. Ya, karisma sendiri yang keras ya. So. Matahari memancarkan sinarnya yang amat menyinari. Terik matahari yang panas membuat bibit semut terang bermalas-malasan. Saat itu, ia berjalan menarik ke sana dan kemari. Namun sebenarnya, ia punya tujuan yang sudah pasti. Bibit mencari makanan yang benar bantuan badai dunia yang hebat. Ibu Bibit berkata, hati-hati Bibit, ada selokan yang airnya sangat jelas di sekitar bumi. Bibit tidak mendengarkan peringatan ibunya. Ups, Bibit meloncat menjangkau makanan yang nampak lezat di bibir selokan. Lezat dan potongan roti rumah Bibit. Perut terasa penuh, langkah kaki Bibit mundur dan Bibit terbawa arus air selokan. Ia raih akar di dinding selokan untuk berpegangan. Ups, berhasil. Namun, kaki terbawa arus dan tak ada pijakan. Tolong, teriak Bibit. Masih ada. Tata Bibit mendengar teriakan Bibit. Ketika melihat adiknya bergelantungan di akar dinding yang di bawahnya mengalir arus deras, Tata lari ke rumah memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Bibit. Kiki, Sasa, Rara, ayo kita bersama-sama menolong Bibit. Bergegas mereka menuju selokan yang arusnya sangat deras. Tempat Bibit bergelantungan. Tata mengulurkan tangannya ke arah Bibit. Saudara-saudara yang lain memegang kaki Tata menahan jangan sampai terjatuh. 1, 2, 3, akhirnya Bibit tertolong ditarik oleh keempat kakaknya bersama-sama. Bibit kedinginan dan menyimpan rasa penyesalan yang dalam karena tidak memperhatikan peringatan ibunya. Ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Bibit? Nah, ada yang masih ingat? Panik, khawatir, Tak, ya jawabannya ya mah. Kela. lari. Apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit? Khawatir. Langsung saja ke jawabannya biar cepet kan. Ini Tata berpikir bahwa terus ya, jadi kalau murid kita jawab seperti itu berarti skornya 1. Terus nomor 2. Sikap apa yang dapat diteladani dari tindakan saudara-saudara Bibit dalam cerita di atas? Tuliskan 1 jawabannya. Apa jawabannya? Bekerja sama, menyayangi saudara. Jawabannya itu. Ya, kalau murid kita jawabnya kayak gitu kasih skor 1. Kalau yang 3, Apa judul yang tepat untuk bacaan tersebut? Tuliskan 1 jawaban. coba sebelum lihat kunci jawaban, apa sih apa? Yang paling tepat judulnya apa? Gara-gara roti aku tersebut.
Gara-gara roti aku kecebur. Yang lain? Nah ini untuk soal kelas SD kan? Ini yang hot soal SD hot mahasiswa juga masih ngarulang ya. Nah ini jawabannya ini. Ini ada alternatif jawabannya apa saja? Tolong jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang. Apa judulnya? Nah, penjelasan soal-soal tadi dari soal 1, 2, 3 itu termasuk hot. Kenapa? Kenapa? Soal 1, 2, 3 termasuk hot. Kenapa? Karena ya kata kuncinya harus menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis C berapa? Menganalisis C4. Nah, kalian udah bisa. Sekarang matematika nih, masih SD nih, mahasiswa jangan kalah nanti sama muridnya. Ini soal hot ya. Nah, ini soal SD kelas 6, KD-nya 3.9 tentang menentukan keliling dan luas persegi. Materinya keliling dan luas bangun datar. Indikatornya disajikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Levelnya L3 penalaran, bentuk soal uraian. Nih baca lagi nih baca. Pak Basuki mempunyai pekarangan rumah yang akan ditanami tanaman tomat. Lahan yang akan ditanami berbentuk persegi panjang dengan pembatas berupa papan kayu. Panjang papan kayu yang tersedia 18 meter. Menurut Fadi, tetangganya dengan panjang papan 18 meter, Pak Basuki dapat membentuk pagar dengan 4 ukuran yang berbeda. Dengan catatan, panjang dan lebar merupakan bilangan bulat. Menurutmu, apakah pernyataan Pak Adi tersebut benar? Tunjukkan cara penyelesaian soal untuk mendukung pendapatmu. Berapa ukuran pagar yang kamu sarankan kepada Pak Basuki agar lahan dapat ditanam tanaman tomat dalam jumlah yang paling banyak? Nih, jadi ada maksud stimulus itu cerita itu stimulus. Kalau kalian pengennya tadi gambar, kalau ini dengan narasi ya. Dengan Pak Basuki mempunyai pengarangan itu namanya stimulus. Nah, kemudian di sini ada soal-soal hotsnya. Kalau langsung jawabannya gitu. Nah ini coba siapa yang tahu? Apakah pernyataan Pak Adi tersebut benar? Coba mahasiswa menganalisis. Benar nggak? Ini untuk kelas 6 loh. Ya sudahlah kita lihat langsung karena kita mau praktek nih agak lama ya. Nah, ini jawabannya ini. Berdasarkan informasi gimana? Berdasarkan informasi pada soal didapat bahwa keliling lahan yang akan ditanami tomat adalah 18 meter. Usahakan panjang dan lebar lahan masing-masing adalah P dan L. Maka 2 dikali P tambah L sama dengan 18. P ditambah L sama dengan 99. Sehingga kemungkinan ukuran persegi panjang adalah lebar 1, 2, 3, 4. 1 meter, 2 meter, 3 meter maksudnya gitu kan? Panjangnya? 8 meter, 7 meter, 6 meter, 5 meter. Luas? Persegi 8, 11, 18, 20. Nah. Catatan, dia mengisi ukuran lebar, panjang, dan luas dengan benar di garis tulisan. Nah, tadi benar nggak yang disarankan oleh Pak Adi? Hah? Tunjukkan cara menyelesaikannya. Jawaban ini sama tadi 18 meter. Pak Adi 4. Betul 18 meter? Nah, jadi ini soal hot ya. Jadi
tadi disarankan seperti itu. Kan biasanya kita langsung nanya panjang kali lebar, misalkan luasnya berapa? Biasanya langsung nanya luasnya berapa, tapi ini dianalisis terlebih dahulu. Dah. Untuk B, soal B lihat. Untuk soal B-nya. Berapa ukuran pagar? Berapa ukuran pagar yang kamu sarankan? Nah, ini jawabannya ini. Ukurannya seperti ini. Jadi berapa ukuran pagarnya yang harus disiapkan? Panjang 5 dan lebarnya berapa? 4. Penjelasan. Baca Karisma. Soal ini termasuk soal hot karena anak perlu mengolah informasi, menganalisis informasi, dan masalah untuk dapat menentukan rumus yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Ya, hot enggak yang tadi? Mahasiswa ge ngarulangnya, mau kelas genapnya. Ya, coba sekarang IPA nih, IPA. Nah, ini. Kalau kalian nanti bikin soalnya boleh narasi, boleh gambar. Nah, ini ada gambar. Perhatikan gambar pohon cemara dan bayang-bayang berikut ini. Manakah gambar bayang-bayang dan pohon cemara yang tepat pada saat matahari telah berpindah posisinya? Coba sebelum lihat kunci. Nah, ini yang mana? A, B, C. Ada A, B, C, D. D, E, F, B, B, Ya, kita ada yang betul, Dek? Penjelasan. Siap. Sok. Soal ini singkat dan sederhana, namun termasuk soal hot sebagai informasi awal. Diberikan stimulus yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari berupa gambar dan dengan bayang-bayangnya. Kemudian peserta didik diminta menentukan gambar yang tepat ketika posisi matahari berpindah. Untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus menguasai kemampuan memahami konsep sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya tidak tembus benda gelap sehingga timbul bayang-bayang, serta pengaruh letak sumber cahaya terhadap bayang-bayang terjadi. Dengan menganalisis informasi bagaimana perubahan perlakuan terhadap letak dan ketinggian matahari mempengaruhi arah serta tinggi bayang-bayang, maka peserta didik dapat menyimpulkan gambar arah dan tinggi bayang-bayang yang benar dan paling tepat sesuai dengan posisi matahari. Nah, ya hot bukan? Nanti boleh dengan gambar. Nah, IPS coba nanti dibagi kelompok ya, ada kelompok IPA, IPS, Indonesia, ada kelompok matematik. Ini IPS. Nih, contoh soalnya kayak gini lihat. Nah, ini baca Karis. Sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi, jenis transportasi yang paling diminati masyarakat perkotaan adalah A1 karena lebih banyak penumpang yang dapat diangkut, B1 karena relatif terjangkau, tarif relatif terjangkau, C2 karena lebih cepat sampai tujuan, D2 karena lebih aman bagi penumpang. Jadi pada milih 2 karena lebih cepat sampai tujuan. Nah, itu babarinya teman. Nah, itu tadi jadi kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 adalah kelompok mapal bahasa Indonesia. Nah, tadi contohnya ini kelompok 1 kelompok bahasa Indonesia. Ini yang stimulusnya seperti ini. Nah, stimulusnya ini bahasa Indonesia dengan cerita. Tapi kalian terserah mau gambar, mau tabel, mau grafik, mau apapun terserah. Bikin pertanyaannya seperti ini.
Kelompok 2 adalah kelompok matematik tadi ya, matematik. Kemudian kelompok 3 adalah kelompok IPA. Soalnya tadi seperti ini. Kelompok terakhir adalah kelompok IPS. Silakan dibagi 4 kelompok, kita akan bekerja membuat masing-masing kelompok 2 soal saja. Atau 1 dulu mau 2? Mau bikin 1 soal, 2 soal? 1 juga masih pusing ya. Jadi silakan kalian dalam mata kuliah evaluasi itu kan intinya evaluasi itu kalian sebagai guru bisa bikin soal yang benar gimana. Terus membuat skor itu gimana. Jadi silakan bikin soal. Kelompok 1 Indonesia, kelompok 2 matematik, kelompok 3 IPA, kelompok 4 IPS. Masing-masing hanya bikin 1 soal saja, nanti Ibu lihat apakah itu masuknya level apa, terus C-nya C berapa, kenapa disebut hot, dengan alasannya seperti apa. Siap bekerja ya? Ya. Silakan.